Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ati Afriani SPD. Saya adalah guru di SMK Nurul Huda Tegowenu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan praktik PPL di sekolah saya sendiri. Berikut video pembelajaran praktik PPL 1 dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya Ibu periksa dulu kerapiannya ya. Sudah masuk semua bajunya? Diambil. Sudah. Oke, berarti kelasnya sudah bersih dan siap mulai pembelajaran hari ini ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa. Ketuanya siapa? Masih Wisnu toh? Oke, silahkan Wisnu dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Diki Arianto, Eka Rahayu Saputra, Farudin Afif, Hendra Saputra, Iqbal Kurnia Sani, M. Ali Mansur, M. Maulana Ainul Yakin, Ririn Lestari, Widya Jaki Maulana, Wisnu Adi Prabowo, Ahmad Mustajib, Uli Nuhe, Alif, Aska Wahindatur, Mujia Simata, itu masuk. Dwi Safana Putri, Dimetul Aliyah, Niswatu Zahra, Ayu Wulandari, Dila Kurniasih, Vika Nirma Aprilia, Fitri Alaika Rizky, Siti Mutmainah. Oke, berarti ada beberapa tadi yang tidak masuk ya, karena sakit dan ada yang berhalangan karena ada cara. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian hak dan kewajiban asasi manusia. Kita hari ini belajar tentang pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kita mengulas lagi pembelajaran sebelumnya. Apa pengertian dari hak? Siapa yang bisa? Mulai. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Esa sejak kita lahir. Contoh hak hidup. Benar sekali ya. Hak itu adalah suatu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa sejak kita lahir. Bahkan sebelum kita lahir masih di dalam kandungan itu kita juga mendapatkan hak. Tadi contohnya hak hidup. Nah, terus selain itu ada hak apa lagi? Hak mendapatkan sayang. Benar sekali. Apa lagi? Hak mendapatkan pendidikan. Benar sekali. Tadi pertama contohnya hak hidup, hak mendapatkan kasih sayang, dan hak mendapatkan pendidikan.
pendidikan. Kita berhak mendapatkan itu semua. Contohnya hak hidup. Kita kan berhak untuk hidup ya. Jadi kalau ada yang macam-macam dengan kita, misalkan mau melakukan pembunuhan, nah itu jelas dihukum. Belum membunuh saja sudah dihukum, apalagi kalau sudah membunuh. Nah, selanjutnya hak mendapatkan kasih sayang. Kita semua berhak mendapatkan itu. Misalkan kalian di rumah, Bu, aku di rumah itu dikongkoni ibuku terus, dianiaya ibuku. Nah, kalau dikongkoni, kalau disuruh-suruh kayak gitu kan hal yang wajar ya. Tapi kalau dianiaya sampai kita terluka itu sudah melanggar hak kita. Kita boleh melaporkan ke pihak berwajib. Ke siapa? Polisi. Polisi, benar sekali. Selanjutnya tadi hak mendapatkan pendidikan. Nah, orang tua kalian sudah memberikan kalian haknya, yaitu disekolahkan di sini, itu sudah mendapatkan hak pendidikan. Paham sampai di sini? Tadi kita sudah membahas tentang hak, sekarang kita membahas tentang kewajiban ya. Siapa yang tahu tentang pengertian kewajiban? Oh iya, Dava. Kewajiban adalah suatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Benar sekali. Ya, siapa namanya? Vika dulu. Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin. Selanjutnya, Menghargai orang lain. menghargai orang lain. Terus, Ikut bela negara. ikut bela negara. Nah, tadi pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kerjakan. Contohnya tadi menghargai orang lain, ikut bela negara, belajar dengan rajin itu merupakan suatu kewajiban. Nah, kenapa kita harus melakukan kewajiban? Agar tidak terjadi perselisihan, pertikaian, seperti itu ya. Jadi itu kita harus menghargai orang lain karena di dalam kehidupan kita itu harus berdampingan dengan orang yang berbeda. Contohnya di Indonesia ada berapa agama? Ya, apa yang pertama? Islam, Konghucu. Nah, agama aja sudah berbeda-beda, apalagi sukunya, kan? Lanjut ya. Pembelajaran pada pagi ini tujuannya yaitu dengan melaksanakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik atau kalian tuh dapat mengidentifikasi dan menganalisis berbagai contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kita di sini nanti akan belajar tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu minta kalian membuat 4 kelompok ya. Kelompok ini kelompok berapa? 1 ya. Kelompok 2. Itu kelompok 2. Kelompok berapa? 3. Ini kelompok 4 berarti ya. Oke, berarti sudah terbentuk kelompok masing-masing. Nah, sekarang sebelum kita diskusi, Ibu mau menjelaskan materi kita. Nah, pertama, contoh kasus pelanggaran HAM ini ya, dengarkan dulu. Yang pertama ini ada pembunuhan Marsinah. Pembunuhan Marsinah ini, Marsinah adalah seorang buruh pabrik yang memperjuangkan dirinya dan teman-temannya untuk menaikkan gaji. Nah, kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat karena Ibu Marsinah tersebut melakukan demonstrasi hanya karena meminta haknya, yaitu kenaikan gaji. Bukan hanya Ibu Marsinah saja yang meminta kenaikan gaji, tapi semua teman-temannya. Tapi pada waktu itu Ibu Marsinah yang hanya ditemukan dalam keadaan meninggal. Setelah diotopsi ini, Bu Marsinah itu seperti dianiaya dan dibunuh, maksudnya itu lebih ke penganiayaan seperti itu. Paham ya? Yang kedua ada pembunuhan aktivis Munir.
Munir ini adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang dibunuh di dalam pesawat. Si Munir ini naik pesawat dari Indonesia menuju Amsterdam, dan di dalam pesawat itu si Munir diracuni di minumannya. Sebelum sampai di Amsterdam, dia itu sudah dinyatakan meninggal. Itu juga termasuk pelanggaran HAM berat karena ini menyimpang dari kemanusiaan. Nah, tadi kita melihat gambar pelanggaran HAM berat. Sekarang kita mau nonton video tentang pelanggaran HAM yang ada di sekitar kita. Perhatikan ya. Gratifikasi dan pelanggaran HAM. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Silakan. Sudah jadi kan? Ya, terus ya. Ayo masuk. Laporkan penerimaan gratifikasi melalui go.kpk.go.id. Tadi kita sudah mempelajari pelanggaran HAM berat, dan ini ada pelanggaran yang ada di sekitar kita. Tadi ada suap ya. Terus selain itu buat KTP itu tadi pakai harus gratifikasi, membayar baru dipercepat, yang ngantri lama malah dibuang. Selain itu ada suap agar bisa membuang limbahnya di sungai, sehingga orang yang mandi di sungai, terus mancing di sungai itu pada keracunan, sakit, bahkan ada yang meninggal. Paham sampai sini? Nah, itu kan pelanggaran yang ada di sekitar kita. Nah,
Selanjutnya Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, setelah itu nanti kalian diskusi, habis itu dipresentasikan. Paham sampai sini? Paham. Oke. Oke, sudah semua ya? Sudah semua apa belum diskusinya? Ini yang mau maju kelompok berapa dulu? Oke, kelompok 1 silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jadi kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Berdasarkan yang dimaksud hak asasi manusia menurut UU nomor 39 tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak? A. Meningkatkan kerjasama antar golongan atau kelompok. B. Memberikan jaminan HAM melalui peraturan dan perundang-undangan. C. Meningkatkan profesionalisme pertahanan negara dan aparat keamanan. Ada yang ditanyakan? Saya. Oke, silahkan. Bagaimana cara agar kita terhindar dari pelanggaran HAM? Dengan meningkatkan keimanan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Tadi sudah presentasi semuanya ya. Nah, tadi hasilnya sangat luar biasa. Ibu apresiasi. Terus dari pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan yang pertama, tadi apa pengertian dari hak asasi manusia? Oke. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang. Contohnya kamu Hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, dan lain-lain. setelah hak asasi manusia, apa pengertian kewajiban asasi manusia? Ayo siapa? Ayo apa Mansur? Kewajiban asasi manusia, kewajiban yang dilakukan guna melindungi hak asasi manusia. Oke. Terus selain itu pelanggaran HAM di sekolah. Pelanggaran HAM di sekolah, siswa menghina siswa lain, siswa melakukan diskriminasi terhadap siswa lain, guru menghukum siswa dengan kekerasan. Nah, kalau ada guru menghukum siswa dengan kekerasan, itu melanggar HAM. Terus diskriminasi itu dibully, terus tidak diajak berteman, itu namanya diskriminasi. Selanjutnya pelanggaran HAM di masyarakat. Pencemaran nama baik, penghinaan, Pencemaran nama baik, perbudakan. Selanjutnya pelanggaran HAM di lingkungan kerja. Larangan mengambil cuti gaji yang tidak sesuai, jam kerja yang tidak sesuai Aturan. Nah, jam kerja yang tidak sesuai aturan. Biasanya itu kerja 8 jam, gajinya 3 juta, terus 10 jam gajinya tetap 3 juta. Itu melanggar HAM. HAM di sini? Oke, kita tepuk tangan dulu. Kita sudah belajar dengan baik, kalian sangat luar biasa pada hari ini. Nah,
Minggu depan pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar dengan menggunakan mind mapping. Mind mapping nanti kalian bisa menyediakan alat yang dibutuhkan seperti kertas asturo atau karton dan pensil, ballpoint, sebagainya untuk membuat mind map. Mind map itu adalah peta konsep. Paham? Nah, jadi kalian nanti bisa menyiapkan peralatan yang bisa digunakan untuk minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran pada pagi ini, Ibu pengen kalian berdoa. Siapa ini ketuanya ya tadi? Wisnu. Oke, Wisnu, dipimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran ini berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.